Selamat hari Minggu anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini sekali lagi kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu, tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ini evaluasinya. Yang pertama, berjumpa dengan siapakah Daud ketika dia meninggalkan kota Nayot. Yang kedua, kapan diadakan rapat dan makan bersama dengan Saul. Dan yang ketiga, siapa yang berniat tidak hadir di dalam rapat dan makan bersama itu? Dijawab ya setelah mendengar cerita. Yuk kita akan membaca dan menghafal ayat hafalan dari kitab Amsal, dan kali ini menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal 18 ayat 24. Ada sahabat yang tidak setia, ada pula yang lebih akrab dari saudara. Sekali lagi gampang ya. Amsal 18 ayat 24. Ada sahabat yang tidak setia, ada pula yang lebih akrab dari saudara. Nah, harusnya kita anak-anak Tuhan belajar untuk akrab seperti saudara. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengar cerita, kita akan nyanyi terlebih dahulu ya. Roti dan mentega. Kita panggil Opa. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah, anak-anak, kita bersahabat seperti mentega dan roti yang nempel terus seperti menjadi saudara ya. Nah, anak-anak, masih ingatkah cerita minggu kemarin bahwa Saul sampai 3 kali mengirim utusannya pergi ke kota Nayot, dan ternyata sampai di kota Nayot 3 kali utusannya tidak menangkap Daud, dan Saul sendiri datang ke Nayot itu, dan di sana malah ikut memuji-muji nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan Daud? Daud lihat Saul datang, langsung dia lari dan meninggalkan kota Nayot, dan dia menjumpai sahabatnya yaitu Yonatan. Yonatan, ada yang aku ingin bicarakan kepadamu. Bicara apa, Daud? Penting? Iya, sangat penting, sangat penting. Oke, kita bicara di depan aja yuk. Kita di halaman supaya tidak banyak orang mendengar. Oke. Akhirnya mereka ke halaman dan mulai bercakap-cakaplah Daud dan Yonatan. Nah, Yonatan tanya, ada masalah apa? Serius amat, Daud? Iya, tahu nggak?
bahwa Saul ayahmu itu sudah menyuruh sampai 3 kali loh orang-orangnya. Seharusnya mereka akan menangkap aku. Tetapi Tuhan itu baik. Sehingga mereka ikut memuji-muji nama Tuhan ketika di Nayot itu. Mereka ikut mendengar firman Tuhan dan tidak menangkap aku. Nah, kalau begitu apa masalahnya? Masalahnya ayahmu sendiri datang sekarang. Maka aku kabur ke sini. Dan aku nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi saya yakin Tuhan juga pasti akan menolong, mengubahkan hati ayahmu sehingga dia ikut memuji-muji nama Tuhan. Tapi hatiku ini sekarang jadi ketakutan karena ayahmu itu sangat membenci aku dan ingin membunuh aku. Sampai ingat nggak? Aku pernah dilempar tombak ketika aku menghibur dia. Waktu aku masih muda, baru masuk ke istana, aku memuji-muji nama Tuhan, dilempar tombak juga. Wow, nah gini. Kalau memang kamu juga benci sama aku, bunuh aja dah aku dah. Nggak usah aku mati di tangan ayahmu. Jangan. Nggak akan terjadi yang seperti ini. Masa sih papaku kalau berniat membunuh kamu, kok nggak ngabarin aku, kok nggak kasih tahu? Jadi udah percaya deh, papaku nggak pernah bilang kok kalau mau bunuh kamu. Papamu itu begitu sayang sama kamu, Yonatan. Papamu kan tahu kalau kita ini bersahabat. Papamu nggak ingin menyakiti hatimu. Jadi dia kalau mau bunuh saja langsung aku ini. Jadi kalau begitu, apa yang bisa aku perbuat, Daud? Gini. Yonatan, aku minta tolong saja. Apa yang bisa aku bantu? Nih, besok waktu bulan baru itu biasanya ada rapat. Nah, jika engkau mengizinkan, aku tidak hadir di rapat itu. Aku mau sembunyi di padang. Dan tolong bilang kepada ayahku kalau dia mencari di rapat itu, kamu bilang aku akan ke Bethlehem, ada acara keluarga. Gitu ya. Oke. Saya akan beritahu. Dan misalnya kalau sampai terjadi hal yang buruk, papamu marah dan mau bunuh aku, kabarin aku ya. Baik, aku akan kabari kamu. Tapi gimana? Siapa yang akan mengabari aku ya? Caranya gimana, Yonatan? Gini. Yuk, kita ke Padang saja ya. Jangan di sini lagi, kita ke Padang. Kita akan selesaikan masalah kita. Nah, anak-anak, apa yang akan diperbuat oleh Yonatan ketika nanti akan di padang belantara? Minggu depan kita akan mendengar kisahnya. Tapi dari sini kita melihat bahwa Tuhan senantiasa menyediakan pertolongan bagi anak-anaknya. Daud diselamatkan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan dari bahaya ketika di Nayot. Dan sekarang Tuhan sediakan Yonatan yang boleh menjadi sahabat bagi dia. Yesus sudah bersahabat dengan kita. Kita juga belajar bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita demi menyampaikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau menjadi sahabat bagi kami. Dan kami mau membagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya mereka pun boleh menjadi sahabat Tuhan. Dan mereka boleh diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa anak-anak.